kembali lagi bersama saya Indri Hanifah, mahasiswi kebidanan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan 6 aplikasi kesehatan yang sangat membantu masyarakat pada era digital saat ini. Aplikasi kesehatan menjadi salah satu inovasi penting dalam dunia kesehatan karena memungkinkan masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan, berkonsultasi, serta mendapatkan informasi dengan praktis. Hai sahabat sehat. Nah, sekarang ini kita sudah berada di kehidupan era digital. Tentunya sekarang sudah tahun berapa? 2026. Tentunya zaman sekarang semakin canggih serta banyak perkembangan. Nah, ngomong-ngomong tentang pelayanan kesehatan, nggak kalah saing loh dalam perkembangan. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan yang bisa kita unduh atau kita download melalui Play Store dan App Store pada pengguna iPhone. Zaskia merupakan mahasiswi yang mempunyai kesehatan mental karena dia sering dibully dan lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya. Selain itu, Zaskia juga sering dibudakkan oleh teman-temannya. Hal itu membuat ia menjadi frustasi, sedih, capek, sehingga dia terbiasa menjadi sendirian dan tidak percaya diri. Suatu hari, Zaskia memanfaatkan era digital ini dengan mencari aplikasi kesehatan mental yang ada. Zaskia mencari aplikasi Sirena atau Siren, yaitu aplikasi berbasis mental yang ia dapatkan dari sumber TikTok. Aplikasi Serene merupakan salah satu aplikasi kesehatan mental yang dapat membantu pengguna menjaga kondisi emosionalnya. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti meditasi, lalu latihan pernafasan, serta relaksasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Penggunaan aplikasi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, serta membantu tubuh menjadi lebih rileks. Nah, selain itu juga aplikasi ini menyediakan fitur untuk memantau perkembangan kita sehari-hari. Tata cara penggunaan aplikasi Serene atau Siren. Yang pertama, pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut, lalu membukanya. Pengguna melakukan register dengan mengisi nama panggilan, lalu usia. Setelah itu, pengguna akan ditanyakan beberapa pertanyaan pada aplikasi Siren untuk menganalisis kebutuhan pengguna. Pengguna diharapkan mengisi dengan benar dan teliti sesuai dengan apa yang sedang dirasakan. Pengguna diarahkan untuk mengaktifkan notifikasi. Aplikasi ini mempunyai uji coba 3 hari gratis. Nah, pengguna langsung masuk ke beranda dan ada pengenalan kecemasan, serta insight pribadi, dan tes. Lanjut ke bawah, ada beberapa hasil tes nanti akan muncul dan hasilnya akan tercentang jika sudah melalui tes tersebut. Di sampingnya ada fitur belajar, di situ merupakan beberapa tes yang akan dilalui oleh kita. Dan beragam macam-macam tes. Next ada jurnal. Di sini kita langsung bisa berbicara melalui voice note,
dan di sini ada fitur tes. Terakhir ada fitur profil, di sini ada hasil tes dan pelacak mood, serta ada pengaturan untuk mengatur aplikasi. Dengan memanfaatkan aplikasi Serene atau Siren ini secara rutin, diharapkan pengguna dapat menjaga kesehatan mental dengan lebih baik sehingga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental tetap terjaga dengan optimal. Yang kedua, aplikasi My Siloam merupakan aplikasi kesehatan digital yang dikembangkan oleh Siloam Hospital Group untuk memudahkan masyarakat dalam akses layanan kesehatan melalui ponsel ataupun melalui online. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat janji temu dengan dokter secara online, melihat informasi rumah sakit, serta mengakses hasil pemeriksaan kesehatan secara digital. Nah, dengan adanya aplikasi My Siloam ini diharapkan masyarakat setempat gak perlu lagi datang langsung ke rumah sakit hanya untuk melakukan pendaftaran, bisa melalui online. Nah, sehingga dapat menghemat waktu dan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien. Tata cara penggunaan aplikasi My Siloam. Jadi yang pertama, pengguna harus mengunduh dulu aplikasi My Siloam melalui Play Store ataupun App Store bagi pengguna iPhone, lalu membuka aplikasi pada ponsel. Lalu pengguna memilih bahasa yang diinginkan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengguna membaca pengenalan aplikasi, kemudian menekan tombol klik. Pengguna melakukan registrasi ataupun login menggunakan nomor telepon atau email serta mengisi data diri yang diperlukan. Pengguna melakukan verifikasi akun dengan memasukkan kode OTP 6 digit. Lalu setelah masuk ke halaman utama ataupun beranda, pengguna dapat melihat berbagai menu layanan kesehatan. Nah, jadi pada bagian atas ini terdapat logo notifikasi untuk informasi terbaru dan emergensi untuk bantuan gawat darurat medis dari Siloam Hospital. Selanjutnya, pada menu rumah sakit, pengguna dapat mengakses layanan seperti janji temu dokter, lalu pemeriksaan laboratorium, radiologi, medical check-up, vaksinasi, serta informasi rumah sakit. Nah, pada menu di mana saja pengguna dapat menggunakan layanan video call dokter, spesialis, chat dokter, dan home care secara online. Pada menu lainnya, pengguna dapat membaca artikel kesehatan dan menonton video edukasi. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat pusat unggulan yang menampilkan layanan spesialis unggulan dari jaringan Siloam Hospital. Lanjut, di sampingnya ada fitur aktivitas, pengguna dapat melihat riwayat layanan seperti riwayat janji temu dokter. Di sampingnya ada fitur rekam medis, pengguna dapat melihat rekam medis digital, hasil lab, tebus obat, serta catatan rawat inap, dan pemantauan kesehatan. Terakhir, pada fitur profil, pengguna dapat mengatur data pasien, metode login, pusat bantuan, bahasa aplikasi, hingga keluar ataupun logout, dan bisa menghapus akun. Dengan memanfaatkan aplikasi My Siloam, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Selanjutnya ada aplikasi Ala Dokter, merupakan aplikasi kesehatan digital yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan layanan kesehatan secara mudah melalui ponsel. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter secara rutin, membaca berbagai artikel kesehatan, serta mencari rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan aplikasi Ala Dokter dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya serta mempermudah dalam membuat janji temu dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Tata cara penggunaan aplikasi Ala Dokter. Caranya, yang pertama, pengguna mengunduh aplikasi Ala Dokter melalui Play Store ataupun App Store, kemudian membuka aplikasi di ponsel. Selanjutnya, pengguna melakukan registrasi ataupun login menggunakan akun yang dipilih. Pengguna mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, asal kota, dan email yang aktif. Pengguna masuk ke halaman utama aplikasi. Pada fitur chat ini, pengguna dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara online dan memilih dokter berdasarkan spesialis ataupun dokter favorit.
Lalu pada fitur buat janji konsultasi dokter, pengguna dapat memilih dokter serta melihat jadwal praktiknya, biaya konsultasi, serta ulasan pasien. Di sampingnya ada fitur artikel, pengguna dapat membaca informasi kesehatan, penyakit, lalu tips kesehatan, dan gaya hidup sehat, serta yang lainnya. Pada fitur langganan, pengguna dapat menggunakan layanan premium untuk mendapatkan fitur tambahan. Terakhir, pada fitur Ala Shop, pengguna dapat membeli obat, vitamin, dan alat kesehatan secara online melalui aplikasi. Dengan memanfaatkan aplikasi Halo Dokter ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, serta lebih peduli dalam menjaga kondisi kesehatannya. Yang kelima, ada aplikasi Halodoc. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang hampir sama dengan aplikasi Ala Dokter. Nah, tetapi aplikasi ini bisa membeli obat secara online pada layanan apotik yang tersedia, serta memperoleh berbagai informasi kesehatan juga. Penggunaan aplikasi Halodoc memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus selalu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selain itu juga, aplikasi ini menyediakan berbagai artikel kesehatan yang dapat menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai cara menjaga kesehatan. Tata cara penggunaan aplikasi Halodoc. Yang pertama, pengguna bisa langsung mengunduh aplikasi melalui Play Store ataupun App Store, lalu membuka aplikasi di ponsel. Setelah itu, saat pertama kali membuka aplikasi, pengguna menyetujui kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan. Dilanjut, pengguna diminta mengaktifkan lokasi agar aplikasi dapat menampilkan layanan kesehatan di sekitar pengguna. Pengguna masuk ke dalam halaman utama, yaitu beranda aplikasi. Sebelum menggunakan layanan, pengguna melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, serta informasi medis. Jika sudah, pada fitur beranda, pengguna dapat menekan lihat semua untuk melihat berbagai layanan kesehatan yang tersedia. Pengguna dapat memilih berbagai layanan kesehatan seperti chat dengan dokter, untuk konsultasi kesehatan online, lalu toko kesehatan untuk membeli obat, vitamin, dan alat kesehatan. Pengguna dapat melihat riwayat layanan ataupun pesanan yang pernah dilakukan. Lalu ada fitur Hilda, merupakan asisten kesehatan berbasis chat yang membantu memberikan informasi kesehatan awal dan mengarahkan pengguna ke layanan yang sesuai. Dilanjut, ada fitur profil, pengguna dapat melihat data diri dan hasil perhitungan BMI berdasarkan tinggi dan berat badan yang dicantumkan. Lalu terdapat juga fitur-fitur lainnya. Dengan memanfaatkan aplikasi Halodoc ini, diharapkan semua masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan lebih praktis, cepat, dan mudah, kapan saja, serta di mana saja. Terakhir ada aplikasi Satu Sehat Mobile, merupakan aplikasi kesehatan digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, salah satu fungsinya untuk membantu masyarakat mengakses data kesehatan secara digital dalam satu platform. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat riwayat vaksinasi, hasil pemeriksaan kesehatan, serta sertifikat kesehatan secara digital. Aplikasi Satu Sehat ini juga membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan secara mandiri dan mempermudah akses layanan kesehatan. Tata cara penggunaan aplikasi Satu Sehat. Yang pertama, pengguna mengunduh aplikasi dulu, lalu meng-search Satu Sehat Mobile. Setelah itu membuka aplikasi di ponsel, lalu pengguna memberikan izin akses seperti lokasi, kamera, galeri, dan notifikasi. Pengguna melakukan registrasi ataupun login ke dalam aplikasi, lalu pengguna membaca serta menyetujui syarat, dan pengguna melengkapi identitas diri dan mengunggah foto KTP asli Indonesia. Pengguna memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel, lalu pengguna membuat PIN untuk keamanan akun. Setelah itu, proses selesai, pengguna masuk ke halaman utama, yaitu beranda aplikasi. Pada fitur beranda, pengguna dapat melihat data kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, tekanan darah, gula darah, dan jumlah langkah, serta kolesterol.
Setelah itu pada fitur, pengguna dapat mengakses berbagai layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis, resume medis, catatan kesehatan, serta edukasi kesehatan dan deteksi resiko penyakit. Ada juga vaksin dan imunisasi, kesehatan anak, serta layanan COVID-19, pencarian layanan kesehatan, dan layanan obat serta vitamin. Lalu pada menu profil, pengguna dapat melihat dan mengatur informasi akun, verifikasi profil, pusat bantuan, nomor gawat darurat, serta pengaturan bahasa, tema, dan keamanan aplikasi. Dengan memanfaatkan aplikasi Satu Sehat Mobile ini, diharapkan semua masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi kesehatan pribadi serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan. So, keywordnya, kita sebagai generasi emas harus bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Nah, contohnya itu menggunakan aplikasi-aplikasi kesehatan yang tersedia pada Play Store maupun App Store. Saya Indri Hanifa berharap semoga video edukasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Indonesia, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi kesehatan dengan bijak. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye-bye sahabat